Halo, lewat video ini saya akan menjelaskan ulang beberapa tambahan mengenai soal pemantapan asas yang sebetulnya waktu itu sebagian besar sudah kita bahas di kelas. Dan memang konsep-konsepnya juga sudah pernah dibahas di latihan sebelumnya. Nah, saya akan jelaskan secara cepat saja, mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam mempersiapkan UAS ya. Saya akan mulai dari nomor 19. Nah, di nomor 19 ini kita melihat ada sebuah segitiga siku-siku ya. Nah, mari kita gambar dulu segitiga siku-sikunya berdasarkan informasi yang ada di soal tersebut. Mari kita lihat. Jadi katanya sisi-sisinya adalah yang pertama 4 plus akar 5 cm dan 2 plus akar 3 cm. Berikut adalah panjang sisi-sisi siku-siku segitiga tersebut ya. Maka kalau saya bisa gambarkan dia seperti ini kurang lebihnya. Oke, ada segitiga siku-siku lalu seperti ini. Kita bisa tuliskan terbalik tidak masalah ya yang mana sisinya. Saya tuliskan di sini 4 plus akar 5 cm. Dan di sini 2 plus akar 3 cm. Oke, maka luas dari segitiga siku-siku tersebut adalah, ingat rumus luas adalah setengah kali alas kali tinggi, di mana alas dan tinggi tersebut adalah harus sisi-sisi yang pada siku-sikunya ya, sisi-sisi siku-siku pada segitiga. Maka kita masukin angkanya, terbalik juga tidak masalah. Dikali 4 plus akar 5. Maka kita kalikan yang ini capit kepiting ya atau kali pelangi, jadi dia 8 plus 2 akar 5 plus 4 akar 3 plus akar 15. Nah, seperti itu. Sehingga yang ini bisa kita kalikan juga capit kepiting setengahnya ke dalam kurung menjadi 4 plus akar 5 plus 2 akar 3 plus setengah akar 15. Seperti itu ya. Maka ini jawaban akhirnya dalam satuan cm persegi. Oke, seperti itu untuk nomor 19 ya. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Ya. Oke, ini nomor 20 ini adalah soal logaritma, maka boleh saya tunjukkan terlebih dahulu. Nah, ini ya. Ini adalah definisi logaritma dan juga sifat-sifatnya. Nah, lewat definisi logaritma tersebut dan sifat-sifatnya, saya nanti akan merujuk seperti yang sudah disampaikan di kelas berdasarkan sifat-sifat nomor tersebut. Sifat-sifat nomor 1, nomor 2, nomor 3, definisi, dan seterusnya ketika mengerjakan soal-soal logaritma. Jadi kalian bisa screenshot terlebih dahulu dan kalian bisa lihat nanti ketika mengerjakan sifat-sifat mana yang dirujuk ketika diterapkan di soal. Oke, saya kembali lagi ke soal ya. Saya langsung kerjakan. Maka di sini kita biasanya ubah dulu pangkat pada nilai-nilai logaritmanya. Jadi ini adalah 2 log. Nah, ininya 32-nya saya ubah menjadi 2 pangkat 5 dikurang 3 log 1 per 243 itu adalah 3 pangkat negatif 5. Ditambah, nah ini berdasarkan sifat nomor 9, maka dia bisa menjadi 4 saja. Karena kita lihat di sini 6 dan 6 di sini sudah sama. Jadi berdasarkan sifat nomor 9 bisa langsung diterapkan menjadi 4. Oke, 5-nya boleh ke depan menggunakan sifat nomor 3, sehingga ini jadi 5 dikali 2 log 2. Dikurang negatif 5 dikali 3 log 3 ditambah 4. Yang mana berdasarkan sifat nomor 1, maka 2 log 2 itu artinya 1, 3 log 3 itu juga artinya 1. Sehingga dia jadi 5 dikurang negatif 5 dikali 1 tentu saja ditambah 4. Sehingga hasilnya jadi 14. Oke, seperti itu ya. Kita lanjutkan nomor 21. Oke.
saya langsung kerjakan. Seperti biasa kita melihat ada angka-angka yang bisa dirubah menjadi bentuk pangkatnya. Jadi kita rubah dulu ya. Jadi 6 dikali 2 pangkat 3 log 2 pangkat 4 dikurangin 2 log 2 pangkat 4 juga. Yang ini ditambah 3 dikali 3 pangkat 2 log 3 pangkat negatif 3 sama dengan. Maka kita terapkan dulu sifat nomor 3, pangkat-pangkatnya bisa naik ke depan, maju ke depan ya. Oke. Ini menjadi 4/3 dikali 2 log 2. Sifat nomor 3 ya. Yang ini juga sama, 4 saja, berarti karena nggak ada pernya, 2 log 2 ditambah ini 3-nya biarkan, dikali negatif 3/2 dikali 3 log 3. Menerapkan sifat nomor 3 juga. Kita hitung dulu angkanya dan ingat kembali berdasarkan sifat nomor 1, 2 log 2 adalah 1. Saya sederhanakan dulu ya. Coret 1, yang ini coret menjadi 2. Maka yang ini menjadi 8 dikali 1 dikurang yang ini menjadi 4. Yang ini menjadi negatif 9/4. Sama dengan. Ya, sehingga ini menjadi 4 min. Ini jadiin pecahan campuran boleh. 2 1/4. Nah, karena ini pengurangan pecahan campuran, kita harus samakan dulu penyebutnya. Tetapi kita bisa pinjam 1 dari 4 ini ya. Jadi 3 ditambah 1 itu adalah 4. Satunya kita jadiin 4/4. Karena kita pinjam 1 dari 4-nya ya. Yang mana 1 itu adalah 4/4. Dikurang 2 1/4. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah kurangkan 3-nya dengan 2 menjadi 1. Dan 4/4 dikurang 1/4 menjadi 3/4. Oke. Oh, sorry. Ini ada yang salah ya angkanya ya. Saya cek dulu. Maaf. Nah, ini menjadinya, tadi 9/2. Yang ini 2,5. Yang ini adalah 2/2, yang ininya 1/2 ya, sehingga menjadi 1,5. Nah, seperti itu. Oke, saya lanjutkan ya di nomor 22. Oke, yang ini dia adalah 125 dikali 5 log 6, berarti ini jelas mau pakai sifat nomor 9, yang mana kita perlu menjadikan angka di sini dan angka di sininya harus sama dulu ya. Maka 125-nya kita rubah dulu menjadi 5 pangkat 3 dipangkatkan dengan 5 log 6. Nah, ini menjadi 5 karena pangkat dipangkatkan lagi jadi 3 dikali 5 log 6. Yang mana berdasarkan sifat nomor 3, 3-nya bisa naik ke atas 6 menjadi 5 log 6 pangkat 3, sifat nomor 3 ya. Nah, sehingga setelah ininya sama-sama 5, kita bisa ambil jawabannya adalah 6 pangkat 3 saja, yang mana dia adalah 216. Oke, selesai seperti itu. Kita lanjutkan ke nomor 23 ya. Kita lihat di sini basisnya sama semua, yaitu 2. Ini, dan ini. Berarti ini arahannya kita akan pakai sifat nomor 4 dan 5 menggunakan penjumlahan dan pengurangan logaritma. Sehingga dia akan menjadi 2 log. Saya sederhanakan dulu. Oh, nggak perlu ya, ini karena basisnya udah sama semua. Maka kita bisa langsung gabungkan berdasarkan tambah kurangnya. 2 log 1/6. Nah, saya tambahkan berarti kali ya, berarti dikali 18 dikurang 4 log 2 log 48 berarti dibagi. Karena bagi itu setara dengan dikali 1/48 atau dibagi 48, sama saja ya. Nah, maka yang perlu kita lakukan adalah menyederhanakan angkanya. Kita tinggal hitung. Coret 1 bagi 6, ini jadi bagi 6 3, oke. Yang ini dibagi 3 1, yang ini dibagi, saya ganti warna dulu. Ini 1, yang ini dibagi 3 yaitu adalah 16. Sehingga nanti jawabannya adalah, ingat pecahan atas kali atas, bawah kali bawah. Sehingga jadi 2 log 1/16. Yang mana ini adalah 2 log 2 pangkat negatif 4. Maka jawabannya adalah negatif 4
berdasarkan sifat nomor 3 ya, dikali 2 log 2, yang mana 2 log 2 adalah 1, sehingga jawabannya adalah negatif 4. Untuk nomor 23, oke, selesai ya. Kita lanjutkan ke 24. Oke, berdasarkan bentuknya kita lihat sepertinya ini mau pakai sifat nomor 6 dan 7 ya, melibatkan logaritma yang bentuknya pecahan, di atas ada logaritma, di bawah ada logaritma. Maka berdasarkan sifat nomor 6, yang pertama ini dia bisa menjadi, karena sudah ininya sama basisnya, maka dia akan menjadi 3 log 81. Nah, karena ini 1 per, maka berdasarkan sifat nomor 7, dia bisa menjadi 2 log 96. Oke, dan yang terakhir ini juga berdasarkan sifat nomor 7 menjadi 2 log 3. Perhatikan sifatnya, berdasarkan sifat tersebut nomor 7 angkanya jadi terbalik ya. Nah, baru setelah menjadi seperti ini, kita kerjakan seperti biasa menggunakan sifat nomor 3 dan sifat nomor 4 dan 5, penjumlahan pengurangan logaritma. Kita ubah dulu bilangan berpangkatnya, ini jadi 3 pangkat 4, ditambah 2 log 96 dikurang 2 log 3. Karena basisnya sama-sama 2, maaf. Maka dia menjadi, kita bisa dikurang berarti dibagi ya, 2 log 96 per 3. Sehingga dia menjadi 4 berdasarkan sifat nomor 3 dikali 3 log 3 ditambah 2 log 96 dibagi 3 adalah 32. Ini menjadi 4 kali 1, berarti jadi 4 saja, ditambah 2 log 2 pangkat 5. Kita pakai sifat yang ketiga lagi, ini menjadi 5 dikali 2 log 2. Yang mana akhirnya menjadi 4 tambah 5 saja, hasilnya adalah 9. Oke. Kita lanjutkan ke nomor 25. Agak ngebut nggak apa-apa ya, karena menyesuaikan dengan waktunya. 5 log 2x plus 1 dikurang 5 log 2 sama dengan 2. Ini adalah bentuk persamaan logaritma. Maka yang perlu kita perhatikan adalah kita perlu memastikan terlebih dahulu basisnya sama. Yang basisnya sama kita bisa langsung sederhanakan berdasarkan sifat nomor 5, dia akan menjadi 2x plus 1 kurang berarti bagi per 2. Sementara di sini ada angka 2, tapi kita bisa ubah juga dia menjadi bilangan berbasis 5, sehingga dia adalah 5 log 25, yang mana 25-nya itu adalah 5 pangkat 2. Nah, berdasarkan bentuk ini, karena kedua basisnya sudah sama, maka kita hanya perlu fokus kepada bilangan di sini, numerusnya. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa 2x plus 1 per 2 itu harus sama dengan 25. Kita kalikan dulu 2-nya, sama dengan 50. 2x sama dengan 49, maka jawaban x adalah 49 per 2. Kalau perlu dijadikan pecahan campuran, maka dia akan menjadi 24 1 per 2. Oke. Kita lanjutkan nomor 26 ya. Di sini kita lihat ini adalah bentuk persamaan eksponen ya, bilangan berpangkat. Tapi dia basisnya tidak sama, maka kita akan pakai logaritma. Nah, berdasarkan bentuk tersebut dan definisi logaritma, maka kita bisa tuliskan dia menjadi seperti ini. 2 log 3 itu sama dengan x plus 2. Berdasarkan definisi logaritma ya. Maka yang perlu kita cari akhirnya adalah x. Sehingga kita hanya perlu memindahkan 2-nya ke kiri. Jadi 2 log 3, nah ini dia satu kesatuan ya, dikurangi 2 sama dengan x. Kalau kita sederhanakan, basisnya kita samain, 2 ini menjadi basis 2 log 4. Sehingga dia akan menjadi 2 log
berdasarkan sifat nomor 5, pengurangan logaritma berbasis sama 3/4 sama dengan X. Jadi kesimpulannya X sama dengan 2 log 3/4. Ini jawabannya ya. 2 log 3/4. Kita lanjutkan. Ini adalah soal berikutnya. Nah, kita lihat. Ini ada penjumlahan tetapi basisnya tidak sama. Yang satunya 3, yang satunya 9. Kalau kita mau pakai sifat penjumlahan dan pengurangan logaritma, syaratnya basis tersebut harus sama. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah membuat basis tersebut menjadi sama. Kita ubah dulu. Yang paling mungkin untuk berubah adalah 9-nya menjadi 3/2, pakai bilangan berpangkatnya. Ini juga sama, 1/4, tetapi kita karena dia nantinya mau dibikin pangkat basisnya sama dulu yang penting, yaitu angka 3 ini, maka yang lainnya nggak perlu diubah. Nah, berdasarkan sifat nomor, ini biarkan dulu, berdasarkan sifat nomor 3, maka 2-nya kalau ke depan menjadi setengah, dikali 3 log 1/4. Nah, kita butuh membuang juga angka koefisiennya setengah. Maka yang kita lakukan adalah 3 log 6-nya biarkan. Sekali lagi, 3 log 1/4. Nah, angka setengahnya bisa masuk ke sini menjadi pangkat naik berdasarkan sifat nomor 3. Sehingga dia akan berpindah munculnya di sini. 1/2. Nah, sehingga ini menjadi akar ya, akar 1/4. Nah, dengan kata lain, ini adalah log 6, maka dia akan menjadi akar dari 1/4 adalah 1/2. Sehingga berdasarkan ini sifatnya basisnya sudah sama, kita bisa pakai sifat nomor 4, jadi 3 log 6 dikali setengah. Sehingga dia menjadi 3 log 3. Yang mana dia adalah 1, berdasarkan sifat nomor 1 ya. Oke. Itu adalah sifat nomor 1 ya. Oke, nomor 27 selesai. Kita akan move ke nomor 28. Oke, ini sekali lagi kita highlight dulu. Ada 2 log 5 sama 7 log 2 sama dengan A. 2 log 5-nya B. Yang perlu kita perhatikan adalah kita lihat ada 2 angka yang sama di sini, yakni 2 sama 2. Nah, kita kerjakan yang A dulu ya. Maka 14 log 175 ini kita gunakan sifat nomor 6 terlebih dahulu sehingga dia menjadi log 175, sifat nomor 6 ya, dan log 14. Yang mana basisnya kita bisa pilih berapa aja, tetapi kita biasanya gunakan bilangan yang sama tersebut 2. Jadi ininya adalah 2, ininya juga adalah 2 basisnya. Nah, kelanjutannya kita akan pecah 175 ini menjadi perkalian faktorisasi primanya. Sehingga 2 log 175 ini menjadi dia adalah 5 kuadrat dikali 7. Kalau kalian lupa bisa menggunakan pohon faktor ya. Nah, yang ini juga sama, dia dipecah dulu menjadi 2 log 2 kali 7. Nah, kalian perhatikan di sini angka-angkanya sudah ada muncul 5, 7, 2. Nah, sesuai dengan yang diketahui di atas. Berdasarkan nomor 3, kita pecah dulu. 2 log 5 kuadrat, sifat nomor 4 ya. Ditambah 2 log 7. Dibagi 2 log 2 ditambah 2 log 7. Nah, berdasarkan sifat nomor 3, ini bisa ke depan menjadi 2 dikali 2 log 5 ditambah. Nah, ini kan dia 2 log 7, sementara di soalnya adalah 7 log 2, sehingga dia bisa menggunakan sifat nomor 6, nomor 7, sifat nomor 7, yaitu dibalik supaya jadi 7 log 2, tetapi jadinya 1/7 log 2. Nah, yang ini adalah 1, yang ini adalah 1/7 log 2. Baik, nah tinggal kita masukin nilai A dan B-nya, yaitu adalah berarti ini adalah 2B
ditambah 1 per A per 1 ditambah 1 per A. Nah, kalau untuk seperti ini, untuk menghilangkan per A-nya, kita kalikan dia dengan 1, yang mana 1 itu adalah A per A, supaya nanti jadinya hilang A-nya ya. Maka yang atas menjadi 2AB plus 1, jangan lupa capit kepiting ya. Yang bawah menjadi A plus 1. Nah, seperti itu. Ini adalah jawaban untuk 28A ya. Nah, dengan cara yang serupa mirip, saya nggak bahas nomor 28B, silahkan dikerjakan sendiri ya. Nantinya 28B ini udah ada jawabannya di pembahasan juga, silahkan kalian cek lagi ya. Oke. Berikutnya saya akan membahas nomor 29. Untuk nomor, sebentar, saya cek dulu, oke. Recordingnya apakah masih aman? Oke. Ya. Untuk nomor 29 ini kita lihat dia adalah ada segitiga siku-siku ya. Ada sudutnya. Yang ditanya adalah 2 kali sin alfa dikali sin beta. Maka kita ingat bahwa sin itu adalah depan per miringnya. De per mi. Nah, tetapi ingat sekali lagi, nilai depan dan miringnya itu bergantung pada letak sudutnya, si X ini. Nah, jadi kita langsung kerjakan. 2 sin alfa kali sin beta, maka dia adalah 2 dikali sin alfa itu berdasarkan ini alfanya. Maka depannya adalah, nah ini belum tahu ya, pakai triple Pythagoras, 5, 12, 13. Oke, nah karena hipotenusanya udah pasti 13 ya di sini, hipotenusnya 13, maka triple Pythagorasnya adalah 5, 12, 13. Sehingga kita bisa langsung masukin angkanya, depan per miring adalah 12 per 13. Yang mana sin beta, depannya beta adalah 5. Berarti dia adalah 5 per 13. Tinggal dihitung, hasilnya menjadi 120 per 13. Maka dia akan setara dengan 93 per 13. Tergantung nanti di pilihan ganda ada ini jawaban yang mana. Oke, saya lanjutkan nomor 30. This one. Oke. Nah, ini harus dihafalin dulu tabel trigonometrinya ya. Saya nggak akan jelaskan kembali, tapi silakan cek sendiri tabel trigonometrinya yang sudah dibahas di kelas. Maka saya langsung masukin nilainya, sin kuadrat 30 derajat. Nah itu tuh sebetulnya sama aja kayak sin 30 derajat dikuadratin ya. Kalau dibentuk berpangkatan, dia penulisannya seperti itu. Saya langsung masukin angka-angkanya, ini adalah setengah pangkat 2, ditambah tangan 30 derajat, sepertiga akar 3, dikali cos 30 derajat, setengah akar 3. Maka ini menjadi 1/4, yang ini menjadi, ingat kalau perkalian bentuk akar, yang luar kali luar, dalam kali dalam, luar kali luar ya. Maka dia menjadi 1/6, akar 3 kali akar 3, dia tinggal dibuka akarnya menjadi 3. Sehingga dia menjadi 1/4 tambah setengah, kalau langsung disederhanakan, maka dia menjadi 1/4 ditambah, samakan penyebut dulu, 2/4, jadilah 3/4. Oke. Saya lanjutkan ke nomor 31. 4 kali sin 210 dikurang 3 dikali cos 120 derajat. Maka ini adalah menggunakan sudut berelasi. Nah, kalian bisa pilih ya mau pakai sudut relasi berapa, tapi sekali lagi prioritaskan menggunakan relasi 180 derajat. Nah, ini kalian sudah di level bisa langsung, jadi saya langsungkan saja. 4 dikali 210 derajat itu adalah 180 tambah 30. Sehingga ini menjadi sin 30 derajat. Tetapi jangan lupa dicek sinus 210 derajat ada di kuadran berapa. 3 ya, berarti dia harus negatif. Tidak boleh lupa ya, ini jalannya dalam kurung. Oke, min 3 dikali cos 120 derajat itu adalah cos 180 dikurangin 60, maka saya ambil 60 derajatnya.
Tetapi dia nilainya adalah negatif karena cos di kuadran 2. Oke, tinggal masukin angkanya ya. Ini jadi 4 dikali negatif setengah. Ini boleh dikaliin ke depan jadi tambah 3. Dikali ini cos 60 derajat itu adalah setengah juga ya. Oke, sip. Berarti dia adalah negatif 2 ditambah 3/2. Seperti itu. Nah, kita samain penyebut ya. Negatif 4/2, karena 4 dibagi 2 itu adalah 2, ditambah 3/2. Maka jawabannya adalah negatif 1/2. Oke, yuk 9 nomor lagi. Let's go. Oke, ini ya sama ya, masih sudut berelasi ya. Kita coba kerjakan. Akar 3 dikali tangan 120 itu adalah tangan 180 derajat dikurang 60 derajat, maka saya ambil 60 derajatnya. Karena dia ada di kuadran 2, tangan di kuadran 2 negatif. Oke. Ditambah cos 300 itu adalah cos 360 kurang 60, saya ambil 60 derajatnya. Dia cos di kuadran 4 positif. Sama dengan tinggal masukin angka lalu hitung. Ini adalah negatif akar 3 ditambah setengah. Akar 3 kali akar 3 1 berarti ini negatif, 3 berarti dia adalah negatif 3 tambah setengah. Kita samakan penyebut, berarti ini adalah negatif 2/2, pinjam 1 ya. Oke, tambah setengah. Maka dia adalah negatif 2, 1/2. Seperti itu. Karena dia negatif 2/2-nya itu negatif ya, ditambah setengah. Oke, sip. Atau boleh juga mau pakai cara menyamakan penyebut, boleh silahkan. Jadi negatif 6/2 dulu boleh, silahkan ya. Saya lanjutkan nomor 33. Ini juga sama, sudut berelasi, kita langsung saja ya. Sin 180 kurang 30 ya, berarti saya ambil 30 derajatnya, yang mana sin di kuadran 2 adalah positif, dikali tangan 300 itu adalah 360 dikurangi 60 derajat, maka dia adalah 60 derajatnya saya ambil, tetapi jangan lupa tangan di kuadran 4, dia nilainya adalah negatif. Oke, ini dibagi cos 225, berarti dia adalah 180 derajat ditambah 45 derajat. Saya ambil 45 derajatnya. Maka cos di kuadran 3 jangan lupa dicek negatif nilainya. Dikali kotangan 30 derajat itu adalah sama dengan tangan 60 derajat akar 3. Nah, seperti itu. Oke, kita masukin angkanya. Setengah dikali negatif akar 3 per negatif setengah akar 2. Oke. Dikali akar 3. Ini sama-sama akar 3, berarti kita bisa coret. Negatifnya kita buang ya, karena ini perkalian dan dia akan jadi positif. Perkalian pembagian maksudnya. Ini dia akan bagi akar 3 1 bagi akar 3 1. Setengahnya juga bisa dibagi ya. Maka setengahnya dibagi menjadi, ini bagi setengah 1, ini bagi setengah 1. Sehingga yang tersisa adalah di atas tinggal 1, di bawah tinggal akar 2 ya. 1 per akar 2. Kita rasionalkan. Jangan lupa ya, maka jawabannya adalah setengah akar 2. Oke. Kita lanjutkan nomor 34. Ini harus menggambar dulu ya, silakan dibaca dulu dan kita gambar sesuai ceritanya. Segitiga ABC, siku-siku di B. Saya gambarkan siku-sikunya di B. Ini adalah B. A-nya sama C-nya terbalik, tidak masalah. Masukkan dulu angkanya. AB 5, AC 7. Oke, maka yang ditanya adalah tangan. ACB-nya adalah alfa. Sudut A mulai dari sini ke C lalu ke B. Berarti ini adalah alfa ya. Oke, yang ditanya adalah tangan alfa. Maka kita butuh depan per samping.
Yang mana sampingnya dari alfa kita belum tahu, maka kita harus pakai Pitagoras duluan ya. Oke. Berarti ini saya sebut saja dia adalah BC. BC kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan 7 kuadrat. Yang mana 7-nya itu adalah hipotenusa. Dan saya pastikan ini bukan triple Pitagoras, jadi nggak bisa ya. Maka ini adalah BC kuadrat 24. BC adalah akar 24. Kita sederhanakan dulu. Dia bisa menjadi 4 kali 6 ya. Maka 4-nya bisa keluar. 2 akar 6. Nah, seperti itu ya. Oke, saya masukkan di sini 2 akar 6. Maka kita tinggal cari tangannya. Dia adalah 5/2 akar 6. Kita rasionalkan. Maka dia menjadi 5/12 akar 6. Baik, kita lanjut ke nomor berikutnya ya. Oke. Ini mirip kayak yang tadi, kita dikasih tahu keterangan cosinus nilai x, cosinus x-nya tahu, dicari bentuk trigonometri lainnya. Kita pertama-tama harus analisis dulu. Ini maksudnya adalah kuadran berapa? Tentu saja adalah kuadran 2 ya. Maka kita gambarkan segitiga di kuadran 2. Kuadran 2 itu arahnya dari titik origin dia ke kiri ya, ke kiri. Lalu siku-sikunya ke sini dan ke sini, ke sumbu X. Nah, maka segitiganya seperti itu, siku-siku di sini. Saya geser sedikit. Oke. Karena katanya cos X ya, berarti ini adalah samping per depan. Samping per miring. Oke, sama dengan negatif 8/17. Oke, maka kita masukin sampingnya adalah 8, miringnya adalah 17. Miring nggak mungkin negatif, maka negatifnya adalah di negatif 8. Kita cari dulu nilai depannya. Ini X-nya ya. Nah, ini kebetulan dia adalah triple Pitagoras. Kalau kalian nggak hafal harus pakai Pitagoras ya. 8, 15, 17. Oke, maka kita bisa langsung pakai tan X. Cari tan X ya. D per sa. 15/-8. Maka dia adalah jawabannya negatif dari, ini kalau disederhanakan 17/8. Tergantung adanya jawabannya yang mana ya. Oke. Oke, di nomor 36 ini juga mirip ya. Kita diketahui ada sin A dan ada sin B, tan B. Tetapi karena ini sudutnya berbeda, A dan B, maka kita perlu menggambar dua segitiga, yaitu segitiganya si A dan segitiganya B. Hati-hati, kita harus tahu dia lancip atau tumpul. Kebenaran di soal ini A dan B dua-duanya tumpul. Maka kita gambarnya kuadran 2. Oke, berarti kuadran 2 adalah kayak tadi ya gambarnya ya, arahnya ke kiri segitiga siku-sikunya. Sesuai dengan letak kuadrannya. Saya sebutkan ini sudut A. Lalu hal yang sama saya lakukan, ini adalah sudut B, dia tumpul juga di kuadran 2. Begitu ya. Oke. Nah, katanya sin A, kita coba pecah dulu. 3/5, berarti D per mi adalah 3/5. Depannya 3, miringnya 5. Nah, ini udah jelas triple Pitagoras, pakai 4 di sininya ya. Yang mana hipotenusanya 5. Yang B-nya tangan ya, tangan B. Tangan B sama dengan negatif 12/5. Maka ini adalah D per sa, negatif 12/5. Kalau di kuadran 2 nilai depan itu positif.
berarti ini adalah 12. Yang negatif adalah negatif 5-nya. Nah, begitu. Karena dia ke kiri ya. Terakhir ini adalah triple Pythagoras juga, 13 berarti miringnya. Oke, terakhir kita harus mencari sin A dikali cos B tambah cos A dikali sin B. Kita masukin ya angkanya ya. Sin A depan per miring. Kalau sin A berarti lihatnya segitiga yang A. Depan per miring adalah 3/5. Cos B, cos samping per miring dari segitiga B negatif 5/13. Cos A samping per miring dari segitiga A 4/5. Dan seterusnya sin B dari segitiga B depan per miring. Oke, ini dihitung dia menjadi negatif 15/65 ditambah 48/65. Nah, sehingga hasilnya adalah, ini tadi lupa ya, yang ini negatif ya 4-nya karena dia di kuadran 2. Oke, berarti ini adalah tadi negatif ya di sini ya, saya ralat ya. Oke, maka ini juga jadinya negatif 48/65 sehingga akhirnya menjadi negatif 63/65. Oke, jangan lupa ya, tadi ini negatif di sini karena dia kuadran 2, ini juga negatif karena dia kuadran 2. Lanjut, nomor 37. Oke, ini caranya mirip juga. Tan X sama dengan negatif 1/4, dia adalah kuadran 2. Oke, maka kita gambarkan dulu segitiga kuadran 2. Ini adalah, sebutlah X-nya. Negatif 1/4, berarti dia adalah negatif 1 dibagi 4 ya. Tan X sama dengan negatif 1 per P. Berarti ini adalah D per S. Depannya 1, sampingnya adalah P. Yang mana yang negatif tentu saja adalah yang P-nya, kuadran 2 sekali lagi. Oke. Nah, maka kita perlu nyari mi-nya. Sebut saja ini M ya, miring. Maka M sama dengan pakai Pythagoras. Oh, kita gini dulu deh. 1 kuadrat ditambah negatif P dikuadratin Pythagoras ya. M kuadrat. Maka dia akan sama dengan 1 ditambah P kuadrat sama dengan M kuadrat, maka M sama dengan akar dari 1 atau P kuadrat tambah 1. Nah, begitu. Ini dia adalah akar dari P kuadrat ditambah 1. Oke, terakhir kita akan mencari nilai, saya dari atas aja deh. Nah, dari sini ya. 2 kali sin X cos X. Oke, dia /, kita lihat, 2 dikali depan per miring ya, 1 per akar P kuadrat plus 1. Samping per miring, negatif P per akar P kuadrat plus 1. Oke, atas kali atas, bawah kali bawah, berarti ini jadi negatif P. Karena ini bentuknya sama, tinggal hilangkan saja akarnya. Karena dia akar kali akar ya, dan bentuknya sama. Maka inilah, ini tadi 2P. 2P, negatif 2P. Maka inilah jawabannya, atau kalau mau lebih formalkan lagi, negatifnya ditaruh di tengah. Oke, selesai. Kita lanjut ya. 38. Ini caranya mirip, tapi ada something-nya ya. Yuk kita coba yuk. Sin 36 derajat adalah X. Nah, sebetulnya angka 36 derajat ini yang penting dia adalah K1 berarti ya, mengakibatkan dia adalah kuadran 1. Maka kuadran 1 kita ngegambarnya ke kanan segitiganya. Oke, siku-siku di sini.
X, berarti sebetulnya dia adalah X per 1. Nah, depan per miring, depannya X, di sini 36 derajat. Depannya X, miringnya 1. Maka kita bisa mencari dulu D-nya, sampingnya, sorry ya, berarti sebut saja S. Pitagoras dulu. S kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan 1, maka S kuadrat sama dengan 1 dikurangin X kuadrat diakarin. Oke, maka S-nya adalah akar 1 min X kuadrat. Oke, kita lanjutkan. Yang ditanya adalah tangen 144 derajat. Lah, kok beda? Tadi 36 derajat. Nah, nggak usah pusing. Kita cari hubungannya antara 144 dan 36. Ternyata dia adalah 180 derajat dikurangin 36 derajat. Nah, dari sini kalian udah tahu ya, ini kan sudut berelasi, maka tinggal jadi tangen 36 derajat. Tapi jangan lupa, tangen di kuadran 2. Sekali lagi, ini adalah kuadran 2, bukan kuadran 1 lagi. Maka dia harus negatifnya muncul. Sama dengan, nah, tangen 36 derajatnya kita pakai negatif depan per samping. Nah, kita pakai gambar yang kiri ya. Depannya adalah X, sampingnya adalah akar 1 min X kuadrat. Oke. Oh, sudah selesai. Nah, kita cukup sampai di sini. Kalau bentuk yang aljabar begini tidak perlu dirasionalkan. Jadi selesai di sini ya. Oke. Kita lanjut. Nah, nomor 39 ya. Nomor 39. Ini maksudnya garisnya lurus ya. Nah, begitu. Oke. Yuk kita lihat. Sudut DAB adalah sama dengan sudut DBC 90 derajat. Oke, berarti DAB siku-siku, DBC juga siku-siku. Ya, sip. Lanjut. AD 3 cm. Oke, kita masukin dulu AD 3 cm. Ini 3. Di sebelah sini boleh. Nah, begitu. Lalu BD 9. BD dari sini sampai sini ya. 9. DC 12. DC 12. Oke. DBA adalah X. DBA dari D. Sini ya. Dari D ke B ke A. Berarti ini adalah X di sebelah sini. Oke. Sudut CDE Y. C ke D ke E. Berarti ini adalah Y. Nah, kita coba satu-satu ya. Nilai sin X ditambah cos X. Oke. Sin X-nya dulu kita cek. Oh, dia depan per miring udah ada ya, tersedia ya. Ya sudah, 3/9 sama dengan 1/3. Kita cek dulu cos Y. Gak bisa ya, karena nggak ada segitiganya. Pakailah sudut berelasi 180 derajat min Y, sehingga nanti kita bisa fokus pada segitiga yang ini ya. Nah, yang ini segitiganya. Nah, jadi kita ngeceknya sudut yang ini 180 min Y. Maka dia adalah berapa? Samping per miring ya. Sampingnya adalah 9, miringnya adalah 12 ya. Oke. Nah, ini kalau kita sederhanakan, boleh, oh ini pakai sudut berelasinya dulu, berarti jadi cos Y. 180 derajat dikurangin Y, berarti dia adalah kuadran 2. Oke. Ini jadinya muncul negatif di sini, karena kuadran 2. Kita anggapnya ya 180 derajat min Y. Maka ini adalah 3/4. Maka dia adalah cos Y sama dengan negatif 3/4. Belum beres. Jangan lupa kita terakhir hitung sesuai yang diminta. Sin X ditambah cos Y sama dengan 1/3 ditambah negatif 3/4. Samakan penyebut. Ini per 12. Oh, mau jadi kurang aja boleh ya. Ini dalam kurung dong. Per 12. Maka ini jadinya 4. Ini jadinya 9. Karena dikali 3, maka dia adalah negatif 5/12. Oke. Kita lanjutkan. Terakhir.
Seorang anak dengan tinggi 1,4 meter bermain layang-layang di tanah lapang yang datar. Oke. Berarti sekali lagi gambarnya ada seorang anak nih, dia bermain di tanah yang datar megang layang-layang ya. Nah gitu ceritanya. Ini datar tanahnya. Nah lalu katanya memegang seorang anak dengan tinggi 1,4. Oke, ini 1,4 dulu. Oke. Jika tali layang-layang sepanjang 60 meter membentuk sudut depresi 54 derajat. Oke, megangnya kan berarti di sini ya. Kalau mau sudut depresi berarti harus digambar dulu horizontalnya. Layang-layang pasti talinya begini dong. Nah, gitu ya. Berarti ini adalah garis tingginya. Oke, siku-sikunya di sebelah sini. Nah, berarti ini 60 meter tali layangannya. Lalu sudut depresi 54 derajat. Kalau sudut depresi dia kan dari sini, berarti dari atas. Nah, layang-layangnya ya. Ini adalah 54 derajat. Sebetulnya sudut depresi pasti sama dengan sudut elevasi. Jadi di sininya juga 54 derajat. Oke, lalu katanya yang ditanya adalah tinggi layang-layang. Nah, hati-hati ya. Tinggi layang-layang itu adalah dari atas sampai bawah. Nah, oke. Tapi kita melihat segitiganya hanya yang ini. Jadi birunya berhenti di sini. Nah, gitu. Kita hitung dulu ya. Ini adalah T1 sebutlah. Ini adalah tinggi yang layang-layangnya T saja. Oke, kita cari dulu ya. U. Karena dia ada sudutnya 54 derajat, berdasarkan segitiga adanya depan dan miring ya. Jadi kita pakainya sin. Depannya adalah T1, miringnya adalah 60. Sin 54 berdasarkan soal dikasih keterangan 0,8. Berarti ini adalah 0,8 sama dengan T1 per 60. Berarti dia adalah 8 per 10 dikali 60 sama dengan T1. Kita sederhanakan, maka T1 sama dengan 48 meter. Nah, tetapi bukan tinggi layang-layangnya, katanya dari permukaan tanah. Nih, dia mintanya dari permukaan tanah ya. Makanya harus ditambahin sama tinggi orangnya. Maka T total adalah 48 ditambah 1,4 sehingga menjadi 49,4 meter. Oke. Baik, selesai sampai nomor 40. Untuk nomor 1 sampai 18-nya kemarin sudah dibahas di kelas ya sebetulnya ya. Kalau mungkin nanti ada waktu, saya coba bahaskan juga dibuat video, tetapi kemungkinan kayaknya agak sulit ya karena waktunya udah terbatas. Jadi yang nomor 1 sampai 18 silakan direview dari pemantapan kemarin dan penjelasan di kelas ya. Yang ini silakan boleh dilihat videonya. Terima kasih guys, selamat memperjuangkan UAS nanti. Good luck, kerja yang tenang, jangan begadang, jangan sistem kebut semalam, jangan lupa tidur yang cukup ya. Try hard, good luck, and God bless. Bye-bye. Saya stop videonya ya.